Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mengucap alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, saya akan menampilkan atau menyampaikan tentang 3 kunci surga. Nah, semua kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Ya. Jadi di dunia ini kita hidupnya enak, nikmat. Di akhirat pun mendapat nikmat. Semoga amin ya rabbal alamin. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Karena meskipun hidup ini singkat, tapi pertanggungjawabannya panjang di akhirat. Baiklah, saya akan mengutip ayat Al-Quran yang mana dari sini kita akan mendapatkan 3 kunci surga, yaitu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Apa yang membuat manusia itu rugi? Yaitu ayat setelahnya. Kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman, maksudnya orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau ada non muslim yang menyimak video ini, mudah-mudahan Allah bimbing hatinya untuk dapat menerima Islam. Dan saya tidak bermaksud apa-apa. Cuman saya menyampaikan apa adanya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Orang tadi dianggap rugi apabila tidak beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kunci masuk surga itu yang pertama beriman kepada Allah. Alhamdulillah hari ini masih beriman kepada Allah. Semoga iman kita tetap dipelihara sampai akhir hayat kita. Seperti halnya kita mau menaiki pesawat, otomatis kita perlu tiket dulu. Kalau tidak ada tiket, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam pesawat. Ketika kita mau masuk ke dalam surga, maka kita perlu tiket, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Dia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa 'amilus solihat, dan yang beramal soleh. Kalau hanya beriman tapi tidak ada amal soleh, bisa tidak masuk surga? Bisa. Karena 1 biji sawi iman seorang hamba itu Allah akan menghargai dengan beberapa kali lipat dunia ini. Maksudnya Allah menghargai iman seseorang itu. Meskipun amalnya sedikit, tapi dia punya iman, maksudnya meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dia sudah mendapat jaminan surga. Karena pernah ada suatu cerita ketika Allah menanyai seseorang hamba ini yang terakhir masuk ke dalam surga. Kata Allah apa? Wahai hamba Allah, apakah engkau tahu bagaimana kerajaan yang ada di dunia? Saya tahu ya Allah. Luasnya bagaimana? Saya tahu ya Allah. Karena engkau telah beriman kepada aku, maka aku akan berikan 10 kali lipat daripada kerajaan yang ada di muka bumi, yang paling baik, yang paling indah. Itu yang Allah berikan kepada orang yang mau beriman kepadanya dengan ikhlas, tanpa paksaan. Beriman kepada Allah tanpa ada yang menekan, ikhlas. Jadi kita perlu amal soleh agar kita semakin nikmat di akhirat. Orang yang hanya bermodal iman saja masuk surga nikmatnya luar biasa, apalagi orang yang punya amal banyak di dunia. Pasti kaya bin kaya raya. Sungguh nikmat sekali di akhirat di dalam surganya Allah. Amal itu macam-macam, bisa bersedekah, silaturahmi, berderma, bersenyum kepada teman-teman yang lain, membantu kesusahan orang lain, beribadah, dan lain sebagainya.
Kita perlu amal soleh. Jadi dua kunci surga yaitu beriman dan punya amal soleh, dan yang ketiga adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yaitu orang yang saling menasehati di dalam kebaikan, dalam kebenaran. Mari kita berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan, menyebarkan pesan-pesan kebaikan, sehingga semakin banyak orang yang dapat berbuat kebaikan dan selamat di akhirat. Ilmu jangan disimpan sendiri, dibagi-bagi. Siapa tahu melalui mulut kita orang mendapat hidayah sehingga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yang menyampaikan yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ini tadi 3 kunci surga. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua punya amal soleh, dan yang ketiga adalah orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Dan ingat, sampaikanlah kebaikan dengan kebaikan. Jangan sampaikan kebaikan dengan kekerasan. Sebagaimana Rasulullah berdakwah, meskipun beliau dicaci maki oleh orang, beliau tetap baik, tetap santun. Sehingga pesan kebaikan kita dapat meresap ke hati orang lain. Kalau disampaikan dengan marah-marah, belum tentu akan masuk ke dalam hatinya, justru membuat dia marah dan makin bergejolak hatinya untuk marah kepada kita karena kata-kata kita kasar. Jadi upayakan, tapi kita sesuaikan juga kondisinya. Kita sesuaikan kondisinya. Tapi kalau bisa sampaikanlah nasihat kebaikan itu dengan kebaikan, dengan lembut hati, lembut ucapannya, kita sentuh hatinya. Insya Allah, kalau Allah memang menghendaki, Allah akan berikan hidayah di hatinya, dia pun menjadi baik. Bukan karena kita juga baik, tapi memang Allah menghendaki baik melalui lisan kita. Dan beruntunglah orang-orang yang menjadi perantara kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hal yang demikian. Terima kasih, berilaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.